drummer tadi lebih keren itu. Dia bisa banget tuh bangun suasana sampai rusak barang itu. Kita ada waktu bermain, kita ada waktu bercanda, tapi waktu serius ya kita harus serius yaitu. Hai, selamat sore pendengar setia Bebaskom. Hari ini gue Salwa bakal nemenin lo buat ngedengerin podcast kita. Hari ini gue sama kepengurusan inti dari Himakom ini bakal ngulik apa aja sih yang ada di Himakom dan apa aja tugas-tugas dari kepengurusan inti Himakom. Langsung aja gue kenalin, di sebelah gue ada Kak Anggi. Ini ketum kita, boleh dikenalin Kak? Ya, halo semuanya para pendengar Bebaskom STC Bugasa bareng Himakom. Jadi kenalin, nama gua Anggi Saputra sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka Palembang periode 2019-2020. Oke, di sebelahnya ini boleh langsung kenalin Kak? Halo teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kita, kenalin gue Rizky Oktariza. Saya Wakil Ketua Umum Himakom periode 2019-2020. Nah, di sebelahnya ini ada cowok multi talent, guys. Bisa kalian dengerin suaranya? Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Lendra Karisma. Saya di Himakom ini sebagai bendahara umum periode 2019-2020, teman-teman. Di sebelah kita ada yang cantik-cantik, langsung aja Kak, kenalin. Halo, kenalin aku Angguneza. Aku sekretaris Himakom periode 2019-2020. Oke, ini semuanya udah kenalin diri, jadi kita pengen tahu nih Kak, di Himakom itu ada apa aja sih? Boleh nggak dikasih tahu awalnya gimana sih kebentuknya Himakom ini dan tujuan kakak-kakak di sini untuk masuk ke Himakom ini? Boleh diwakilin nggak Kak? Jadi Jadi terbentuknya Himakom ini dulunya itu dipimpin oleh langsung ketua HMJ, namanya dulu HMJ Himpunan Jurusan, dipimpin oleh ketua Kak Sapriadi ya, Septriadi ya, Septriadi Emikom ya. Nah itu diketuain oleh Septriadi Emikom, dulunya bernama HMJ, sekarang sempat vakum di 2 tahun, jadi mulai aktif lagi di tahun 2012. Di tahun 2012 itu sampai sekarang alhamdulillah namanya sekarang menjadi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka Palembang, yaitu Himakom. Jadi tujuan kakak-kakak di sini apa nih Kak, kalau boleh tahu? Sekalian sharing dikit kan, dan juga kita kan di tahun 2020 ini bakal ngerekrut nih adik-adik Stisipol Chandra di Muka yang mau ikut Himakom. Jadi biar bisa ngasih tahu ke adik-adik yang mau ikut apa nih tujuannya dan benefitnya kalau kita ikut di Himakom ini Kak. Oh ya, ini diceritain satu-satu atau gimana ini host? Gak apa-apa Kak, sharing apa yang mau kakak sampein ke adik-adiknya yang mungkin bakal ikut join Himakom juga Kak gitu. Oh iya, jadi tujuan ikut organisasi itu dulu sebelum masuknya Himakom itu dulu pernah ikut namanya organisasi intrasekolah. Jadi organisasi intrasekolah itu ya adalah OSIS. Karena dulu sebagai ketua OSIS kalau nggak dilanjuti itu sayang di organisasi selanjutnya. Ya jadi untuk adik-adik yang akan gabung pada tahun ini 2020-2021 ini semangat berorganisasi, karena berorganisasi itu sangatlah penting untuk menjunjung masa depan kita. Oke, nah kalau untuk Kak Rizky sendiri nih Kak, boleh nggak sharing tujuan kakak masuk Himakom dan pesan buat adik-adik yang mungkin bakal join Kak ke Himakom ini? Oke, baik, mungkin cerita sedikit dulu ya. Oke Kak. Jadi pada awalnya itu gue itu telat kuliah berapa tahun ya. Jadi kalau makasih ya. Jadi gini loh, kalau kita nggak ikut organisasi, apalah jadi kelebihan kita udah kuliah telat, nggak ikut organisasi, sama kayak mahasiswa yang baru masuk gitu, nggak. Sayang ya Kak, cuman kuliah pulang jadi, doang. Iya benar. Kalau kita kura-kura ya. Jadi di himpunan juga banyak sih yang gue dapet dari
teman, relasi, dan juga keluarga lah. Ini kan kita ini kan keluarga kan. Iya. Keluarga kedua gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kan selalu saling bantu gitu. Enaknya di organisasi kan. Gitu dong Kak. Oke, simple, padat, jelas. Apa ya? Oke, Ben bisa diceritain nggak gimana nih? Kalau diceritain tuh panjang benar kayak di sebelah gua itu emang agak tua teman-teman, jadi emang pikirannya mungkin kerja, tapi dari menurut gua pribadi yang pas kemarin itu baru lulus sekolah kayak fresh graduate banget teman-teman. Pas masuk kayak ibaratnya tuh terlalu excited untuk kuliah. Jadi apa sih kuliah tuh ngapain sih gitu. Jadi kayak gue ngerasa nyari jati diri gue di situ jadi teman-teman. Jadi ya pas di Himakom, pas ketemu organisasi banyak yang kita jalanin, banyak organisasi yang pertama kali ibaratnya kita baru kuliah tuh kan, nyari tuh di mana organisasi yang paling tepat ya teman-teman. Iya. Jadi pas kami jelajahin di sisi pol dan terbentuk dan lihat Himakom nih keren nih gitu. Ada banyak divisi. Nanti teman-teman ada divisi kita nanti dijelasin sama Pak Areng Kornya mungkin yang nanti dia dibilang kayak organisasi itu buat tempat kayak sharing, belajar, kekeluargaan, kekompakan, kita belajar di situ semua teman-teman. Jadi sayang banget buat adik-adik yang nanti mau gabung bersama kita, itu kesempatan kalian hilang itu. Walaupun kalian banyak ibaratnya kampus kita memang banyak orang yang kerja, tapi organisasi itu ibaratnya penting teman-teman. Jadi nggak harus kayak kita tuh harus hard skill IPK, enggak itu. Tapi kuliah menurut gua kita harus punya soft skill teman-teman. Jadi kayak apapun yang nantinya bakal kerjain, walaupun IPK kita besar, tapi kalau nggak ada kemampuan itu percuma teman-teman. Jadi buat kalian yang nanti gabung, ayo ikutin dulu aja prosesnya, nanti kalian terbentuk sendiri dengan sendirinya teman-teman. Mungkin itu aja. Iya. Jadi kesimpulannya nih di Himakom ini, di organisasi ini, kita ibaratnya bisa nemuin jati diri kita, baik dari kekurangan kita atau dari kelebihan kita. Di situ kita bisa nemu, karena di sini kita juga sistemnya sangat kekeluargaan banget. Dan juga apalagi yang Wendra bilang tadi ya Wen, untuk soft skill sendiri itu nggak ada pelatihannya dimanapun. Jadi di dalam Himakom ini kalian bisa ngedapetin itu secara free teman-teman. Jadi soft skill itu bisa kalian baca-baca di Google atau di Wikipedia kalau mau tahu. Jadi apalagi basicnya kita ilmu komunikasi ya. Public speaking itu biasanya kalau misalkan workshop atau seminar-seminar lainnya itu bayar tuh mahal banget ya. Jadi di sini tunggu apa lagi kesempatan kalian buat nemuin jati diri kalian. Nah, kita mau denger juga dari Kak Anggun ini salah satu sekretaris Kak ya. Kepengurusan Himakom sekretaris nih, bayangin ini orang yang paling sibuk, orang yang paling ribet di urusan administrasi, buat surat segala macam. Boleh nggak Kak ceritain sedikit nih gimana? Boleh banget dong pastinya. Jadi gini, kalau misalnya yang pertama tadi selalu nanyain tentang masuk Himakom gitu ya. Iya, tujuannya Kak. Dikit aja nih. Kalau untuk aku sendiri pribadi itu masuk Himakom itu emang benar-benar mau belajar gitu, benar-benar yang mau cari pengalaman gitu kan, mau ngasah skill sendiri gitu. Kalau aku nih kan orangnya yang suka ngoceh, suka ngobrol gitu kan, jadi ya apa salahnya sih kalau misal masuk komunikasi gitu kan, sekaligus nyemplung di Himakom gitu kan, di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Pas banget kan. Pas banget kan. Jadi gimana nih Kak pengalaman Kakak selama jadi sekretaris di kepengurusan ini gimana nih Kak? Selama jadi kepengurusan di Himakom ini, dari awal sih seneng banget ya pastinya, kekeluargaannya itu dapat banget, kebersamaan itu dapat banget, intinya pokoknya banyak banget di dalamnya. Terus kalau misalnya untuk dari sekretarisnya sendiri itu ya tahu sendiri lah, kalau misal sekretaris kan ribetnya itu permasalahan surat, habis itu data-data itu kan semuanya sekretaris, intinya harus kuat deh pokoknya kayak gitu kan, harus kuat dari dengar omongan dari sini, dengar omongan dari sana gitu kan. Jadi harus kalau sekretaris itu juga banyak belajar juga sih di dalamnya kan, karena data-data juga di sana. Terus juga sekretaris ini juga dibantu sama bidang kesekretariatan biasanya. Jadi ya nggak sendirian ya. Nggak sendirian ya. Kalau misalnya ini sih selain ngurusin surat, sekretaris itu juga ngebantu ketua umum sama wakil ketua untuk ngurusin anak-anak ya bahasanya, anggota-anggota. Iya. Kita nyebutnya anak-anak biar lebih akrab gitu kan. Mungkin itu aja kalau dari aku, nanti bisa ada yang lain. Jadi ini kan
banyak nih Kak ngurusin surat-surat apa nih? Kira-kira boleh dikasih tahu nggak nih Kak, di dalam organisasi ini kan biasanya ada program kerja, boleh dikasih tahu nggak Kak? Program kerja apa nih yang udah dijalanin dari kepengurusan inti Himakom? Gini ya, kalau untuk program kerja nanti bisa dijelasin sama ketum sama wakil ketua umumnya juga ya. Kalau untuk sekretaris ini, kalau untuk surat-surat yang dikeluarin itu ya, yang pertama surat untuk kalau misal kita bikin kegiatan gitu kan, bikin kegiatan itu nanti sekretaris yang ngurusin kayak gitu. Abis itu juga peminjaman tempat misal kayak gitu. Tapi masih banyak lagi sih sebenarnya. Oh oke. Jadi kalau untuk sekretaris sendiri lebih ke administrasinya Kak ya. Boleh langsung diceritain aja oleh ketumnya sendiri nih yang merupakan kepala pecongnya bisa dibilang ya untuk masalah apa sih, masalah program kerja nih Kak ya, boleh nggak nih Kak? Iya, kepala Gimana? pecong. Kepala pecong ya. Iya, jadi Himakom ini memiliki kegiatan program kerja itu pasti ada. Jadi dari pengurus inti tersebut yang sudah terlaksana yang pertama Disnatalis. Apa tuh Kak Disnatalis? Ulang tahunnya Himakom. Mm-hmm. Nah, itu perkumpulan para demisioner, anggota-anggota baru dan para pengurus-pengurus yang lagi mengurus periode tahun ini untuk merayakan hari ulang tahun Himakom itu tersebut. Himakom, Ya. oke. Ada apa lagi Kak? Kemarin juga musker ya, masalah kerja menjalin kerjasama sama organisasi luar maupun dalam kampus kita. Ada lagi Kak? Mungkin wakil aku juga bisa jelaskan. Boleh Iya. Kak. Iya. Oke, jadi kalau menjalin kerjasama internal dan eksternal tadi, kalau di eksternal kita ada IMIKI dan juga anggota kita juga ada yang tergabung di IMIKI, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Oh oke. Ya. Jadi cukup luas Kak ya Iya, untuk Himakom cukup ini ya. luas. Jadi kita tuh nggak terpaku juga cuma belajar di internal gitu. Jadi ada juga wadah untuk luar. Kalau untuk sama di internal sih karena pandemi ini ya, jadi kurang aktif. Paling bantu di kegiatan kegiatan kampus seperti pembuatan desain banner, poster gitu, sama juga dokumentasi. Oke. Kalau yang internal. Oke, jadi biasanya kan kalau misalkan kita organisasi itu nggak melulu jalannya mulus ya, lurus gitu doang ya. Pasti ada nih cerita-cerita lucu yang mungkin bisa di-sharing nih. Orang yang denger kan pengen butuh yang lucu-lucu nih. Pasti banyak nih. Boleh nggak diceritain atau dari salah satu kakak yang di sini cerita yang lucu gitu? Kalau menurut gue sih yang lucu itu pada saat acara Disnatalis ya. Kenapa tuh? Pada acara itu ada waktunya untuk mengunjuk bakat gitu ya. Okay. Wow, jadi anak Himakom ini berbakat banget. Okay. Ada yang bisa nyanyi, drum dan stand up gitu kan. Okay. Jadi salah satu yang lucu tuh pertama tuh saat stand up ya. Stand up kayak si Rifki sampai dia ngulik gue yang suka tidur ngorok, kurang ajar banget itu. Sama Rahul juga sama gitu, sama Andre. Waduh, pokoknya kocak banget anak Himakom. Nah, kalau yang drummer tadi lebih keren itu. Dia bisa banget tuh bangun suasana sampai rusak barang itu. Saking asik dalam kegiatan yang dibikin itu aja sebenarnya. Jadi gak cuma jadi cuman tempat serius organisasi, benar. bisa jadi komika juga Kak ya. Iya benar. Itu tuh. Gak ada lagi cerita-cerita lucu. Mungkin kalau misalkan sekarang nih kita cerita enaknya Himakom ini, mungkin bisa diceritain nggak nih Kak, suka dukanya? Pasti ada lah kan suka sama dukanya buat jadi kepengurusan inti di Himakom ini Kak. Dibilang suka duka pasti banyak. Kayak kalau suka ya dari setiap pengurusan tuh pasti ada kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Jadi kayak kita sukanya dulu nih, apa nih sukanya? Sukanya ya dibilang suka ya kayak kumpul, sharing, makan bareng, makan panjang, itu udah kayak tradisi untuk Himakom. Kayak ibaratkan Himakom itu udah kayak mendedikasikan untuk
ketika kita tuh nggak bisa ngelihat teman kita kerja sendirian gitu. Kayak selalu Jadi dituntut. kita gak ngerasa sendirian. Bener. Di umur kita di 17 sampai 19 tahun ini banyak cerita Iya, ya, karena banget. umur sendiri itu gak bisa diundur kan, benar gak sih? Bener banget. Oke. Jadi kayak apa ya, sukanya tuh ya banyak, setiap kegiatan, setiap yang kita lakuin itu selalu bersama-sama, kayak udah erat lah, kayak badannya tuh kompak, harus dituntut untuk kompak, bertanggung jawab, sama keluargaannya harus dituntut. Kalau suka dan duka apa ya, dibilang duka ya gimana, bisa dibilang yang COVID yang kayak ngerubah segalanya, yang ada planning A kita kita susun rapi dengan sempurna, tapi ketika itu terjadi ya kita harus muter otak banget gitu, gimana caranya organisasi ini walaupun dalam keadaan ini harus jalan gitu. Jadi kita puter otak, kita puter gimana nih, harus mau nggak mau ini udah kewajiban itu kan. Jadi kayak udah kita harus ngelakuin ini sampai selesai. Jadi kalau untuk dukanya itu aja sih mungkin tambahan. Mungkin dari Kak Anggun boleh di-sharing Kak suka dukanya nih. Jadi kepengurusan inti, apalagi sekretaris kan banyak tuh ngurusin surat. Kalau untuk suka dukanya sendiri, kalau pribadi sih banyak banget ya pastinya. Apalagi kalau misalnya kita itu kan di orang banyak gitu kan, ngurusin kepala itu banyak banget, beda pemikiran, beda persepsi gitu kan. Habis itu juga kadang ngurusin anak-anak yang gimana? Suka salah paham gitu kan. Jadi aduh, nguras emosi banget pokoknya. Tapi kalau sukanya pasti banyak banget, karena gimana ya, kalau di Himakom itu bener-bener kompak banget gitu kan, kompak banget. Abis itu sukanya itu pas lagi bareng-bareng gitu kan, lagi kumpul bareng, lagi main. Terus ya ada ini apa namanya? Aduh, ngeblank. Iya. Misalnya pas kita kumpul bareng gitu kan, kita tuh bisa sambil belajar juga, sambil sharing gitu kan, gak cuma kumpul-kumpul aja. Terus juga nanti pas ada temen-temen misalnya yang waktu kemarin pernah cuman gara-gara miskomunikasi aja, tapi ngambekan. Nah jadinya lucu jadi ya, seru gitu ya. Seru-seru gitu. Jadi ya inti harus muter otak lagi dong, gimana caranya ngerangkul lagi gitu kan. Abis itu juga kalau untuk sekretaris sendiri itu di surat-surat gitu kan, ngajarin adik-adik yang lain gitu kan untuk buat surat gitu, untuk regenerasi yang lainnya juga. Itu terkadang ada susah senengnya sih sebenarnya di situ. Senengnya ya ngajarin mereka gitu kan, berbagi ilmu gitu sama mereka juga gitu. Tapi di saat ada yang misalnya pas pemikirannya beda, itu tuh jadi misalnya ini sebenarnya gini loh, tapi yang ini nanti so tahu gitu, kadang gitu kan. Jadi suka bermacam-macam gitu, karakter Kak ya. Jadi bermacam-macam karakter gitu. Dengan adanya Himakom ini kita bisa saling menghargai dengan adanya banyak perbedaan tadi Kak ya. Iya. Kalau di sekret sendiri nih Kak, sering nggak sih minta ajarin tugas atau ngerjain tugas bareng mungkin? Oh kalau itu ya, kita tuh kan waktu kemarin baru kuliah kalau nggak salah 2 bulanan ya. Baru abis itu lagi semangatnya nih kita tuh kan. Waktu itu masih ada tuh, masih sering tuh sharing tugas yang segala macam, nanyain ini nanyain itu kan. Tapi pas udah COVID itu ya nanyain tugasnya lewat virtual dong, nggak bisa lewat ketemu langsung kan waktu kemarin. Jadi sayang aja sih sebenarnya COVID-nya ya. Jadi banyak kegiatan yang tertunda, tapi gak apa-apa. Kita berdoa aja semoga pandemi ini, COVID-19 ini bisa cepat berakhir dan Himakom nantinya bakal banyak acara atau event-event yang seru Kak ya. Amin, amin banget, amin paling serius dah. Jadi mungkin segitu dulu aja Kak kita mengenai kepengurusan inti ini. Jadi intinya adik-adik semua yang mungkin nanti bakal gabung bakal banyak ngedapetin hal-hal baru, pelajaran juga. Jadi nggak cuma sekadar organisasi doang ya Kak ya. Jadi pesan kesannya nih Kak untuk terakhir buat adik-adik yang mungkin nanti bakal join di Himakom ini Kak. Ya jadi buat adik-adik yang akan melanjutkan roda kepengurusan periode 2020-2021 ini, aku harap semoga bisa bergabung di keluarga besar Himakom dan terpilih sebagai pengurus tahun ini 2020-2021. Jadi pesannya semoga apabila di tahun 2021 nanti terpilih menjadi pengurus, semoga bertanggung jawab. Ini salah satunya. Yang kedua harus itu Kak ya. Iya. Yang kedua kesannya banyak sih kalau kalian bergabung di Himakom itu tersebut. Yang terutama
yang kesan yang paling diingat dari kami itu adalah ilmu yang bermanfaat dari seluruh demisioner yang diberikannya. Gitu. Karena tidak ada suatu hal yang sia-sia Kak ya. Benar sekali. Pasti ada aja negatif atau positifnya, itu pasti semuanya ada hikmahnya. Iya benar sekali. Oke, mungkin dari Kak Rizky Kak ada pesan dan kesan? Oke, mungkin dari gue sih pesan ya. Jadi untuk adik-adik 2019-2020 di tahun periode Salwa ya, Iya. itu benar. kalian semoga semakin semangat, lebih kreatif lagi, Oke. dan lebih kompak, dan Siap. juga tetap dirangkul adik-adiknya yang baru yang bakal gabung ini, dikasih apa namanya ya, dikasih arahan lagi ya, gitu. Tetap kompak lah pokoknya, itu aja sih dari Tetap kompak. Kalau bisa lebih dari Lebih yang lagi, tahun ini Kak ya. benar. Mungkin bisa ngedatengin artis nantinya benar, buat event-event mungkin. benar. Kan ada artis TikTok juga kan di sebelah kanan gitu. Kita berharap Kak ya. Oke. Mungkin dari Wendra Wen untuk pesannya buat Aduh, panjang ini kayaknya. Tapi apa ya? Untuk pesan dan kesan buat adik-adik yang nanti gabung atau join, tetap semangat, ikutin aja rules-nya teman-teman. Apa ya? Kita tuh nggak bisa terlalu excited, terlalu menggebu-gebu, tapi jalanin aja prosesnya step by step. Kayak di Makom itu kayak ibaratnya lauk makan, dan kami tuh udah nyediain nih. Ini kalian yang suap sendiri. Masa dong kami lagi nyuapin, jadi kayak jangan terlalu males-malesan, tetap ibaratnya butuh posisikan, konsisten iya, juga butuh ya. konsisten. Kayaknya tuh butuh apa ya? Kita ada waktu bermain, kita ada waktu bercanda, tapi waktu serius ya kita harus serius yaitu. Jadi ingat, untuk masuki Makom itu yang paling penting bertanggung jawab, konsisten, selalu apa ya? Pokoknya jangan mudah pantang menyerah, jangan mudah baper. Kayak segala urusan, segala masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kayak jangan mudah apa ya? Ngambekan lah, jangan pernah itu tuh kayak berhenti. Karena di sini kita semuanya sama-sama kayak, belajar ya. bener, kayak semuanya itu harus dijalanin, kayak nggak usah nganggap ini nih masalah berat, nggak usah teman-teman. Jadi kayak jalanin aja dulu gitu. Nah pokoknya buat yang nantinya gabung, kalian bakal dapat apa yang kami rasain sekarang. Kayak rasa itu nggak bisa diungkapin teman-teman, tapi kalian sendiri yang akan rasakan teman-teman. Oke, Itu saja. rasanya seperti yang menjadi Iron Man. Mungkin dari Kak Anggun Kak. Pesan dan kesan tadi ya Wak ya. Iya. Kalau pesannya untuk angkatan Salwa nanti semoga lebih solid, lebih kompak kayak Amin. gitu kan, Iya. lebih saling memahami satu sama lain. Terus juga kalau untuk teman-teman yang bakalan gabung nanti, itu semangat belajarnya, semangat berorganisasinya, karena di situ kita bakalan dapet ilmu, teman, pengalaman, itu semuanya kita dapat di dalam itu. Dan juga teman-teman aku mau ngasih sedikit bocoran. Kalau misalnya Himakom ini dia ada 5 divisi nih. Yang 5 pertama, divisi. dia ada bidang kesekretariatan, yang kedua ada jurnalistik, ketiga ada humas, keempat ada fotografi, yang kelima apa lagi? Oh iya, ada broadcasting yang satu lagi. Jadi teman-teman banyak juga, Kak, ya. bisa milih fokusnya di dalam itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti masuk broadcasting, bukan berarti teman-teman gak bisa belajar jurnalistik atau fotografi. Kita di dalam itu sama-sama, kita bareng-bareng belajarnya. Cuman yang misalnya di divisi tadi itu penanggung jawabnya aja gitu. Cuman teman-teman bisa belajar semuanya. Dapat semua ilmunya dari ilmu komunikasi ini, tapi tetap ada satu fokus. Jadi lebih ke karakter gue ini di mana sih sebenarnya, bisa Iya, masuk kemana sih gitu, dan bakal diasah di situ Kak ya. Iya benar. Nah jadi buat temen-temen nih yang kepo, mungkin kayaknya gue bakal bagus deh di jurnalistik, bakal ini deh. Kepoin terus podcastnya Bebaskom, nanti kita bakal bahas satu-satu nih. Apa aja sih jurnalistik itu apa, broadcasting itu apa. Jadi kita bakal bahas satu-satu Kak ya. Terakhir nih Kak, gimana sih cara masuk Himakom? Mungkin bisa dijelasin caranya Kak. Jadi mungkin ada yang dengar ini tertarik, wah gue pengen nih masuk organisasi ini. Mungkin bisa tahu gimana caranya, boleh dikasih tahu Kak? Mungkin untuk caranya yang pertama itu lihat di Instagram kita, itu ada untuk daftar diri atau give form, mulai diisi aja. Nanti kalau udah kalian isi, itu nanti panitia kita itu langsung masukin di grup oprek. Itu grup untuk maba-maba yang baru daftar. Dan udah itu
Instagramnya apa nih Kak? Instagramnya Himakom STC teman-teman. Jadi buruan di follow, jangan lupa. Jadi ya kalau Jangan udah lupa ya, ini wajib untuk mahasiswa atau mahasiswi Stisipol secara dari muka. Nanti kalau misalkan ada dari luar nih Kak, gimana? Mungkin harus masuk STC dulu ya, Iya, Stisipol secara dari muka dulu ya. Oke, jadi seru banget hari ini dan beruntung bisa ngobrol bareng kakak-kakak kepengurusan inti di sini. Semoga sukses selalu Kak, dan semoga Himakom bisa menjadi organisasi yang terbaik ya. Amin. Oke, makasih sekian dari gue Salwa dan kepengurusan inti Himakom. Oke. biasanya itu ada Kita tagline bakal- teman-teman. Oh, ada tagline-nya? Iya, ada Oke, tagline. boleh. Itu, Boleh ketum. disebutin? Jadi buat pendengar Bebaskom, jadi Himakom ini memiliki tagline, yaitu kalau biasa kami sebut Himakom, biasa Jawabnya? dijawab Bangga berkomunikasi. Oke, Ya. coba kita sekali Kak ya, yang Iya. semangat dong. Iya. Oke. Jadi Himakom Bangga berkomunikasi. Oke, bye guys. See you.